Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kita masih bisa bertemu kembali pada kesempatan pembelajaran kali ini. Meskipun pembelajaran kita masih kita laksanakan dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, tapi syukur alhamdulillahirabbil alamin kita masih bisa melaksanakannya dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Anak-anakku sekalian, masih bertemu dengan pelajaran yang sama, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester genap. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah melanjutkan materi yang kemarin, masih pelajaran 6. Mari belajar surah Al-Fil dan dengan subbab kandungan surah Al-Fil. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian pada kesempatan hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti yang sudah Bu Guru sampaikan di awal tadi, hari ini kita akan mempelajari bab dari pembelajaran 6, yaitu tentang kandungan dari surah Al-Fil. Anak-anakku sekalian, nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian nanti bisa, coba lihat apa? Ya, nanti setelah pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menyebutkan kandungan daripada surah Al-Fil. Anak-anakku sekalian, sebelum kita bahas tentang kandungan daripada surat Al-Fil, tentu anak-anak masih ingat pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang membaca, menulis, dan mengartikan daripada surah Al-Fil. Mungkin ada yang masih ingat Al-Fil itu artinya apa? Iya, pinter. Al-Fil artinya adalah gajah. Ada berapa surah Al-Fil? Iya, surah Al-Fil ada berapa ayat? Coba. Ya, surah Al-Fil ada 5 ayat, diturunkan di kota Mekah. Oke anak-anak, kita langsung saja kepada kandungan dari surah Al-Fil. Yang pertama adalah surah Al-Fil ini menceritakan tentang kisah kehancuran pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Coba lihat ilustrasi yang akan Bu Guru tampilkan berikut ini. Nah, ini adalah gambar-gambar daripada pasukan bergajah yang hancur oleh burung ababil. Burung yang dikirimkan oleh Allah yang melempari mereka dengan batu-batu yang panas yang membuat mereka, maka Allah memberikan perumpamaan kepada mereka ini, yaitu seperti apa? Iya, seperti daun yang dimakan ulat. Mereka tidak tersisa sama sekali. Jadi bagaimana Allah menghancurkan pasukan bergajah ini? Allah menghancurkan mereka dengan cara mengirim burung yang berbondong-bondong, yaitu burung ababil. Di mana burung ababil ini Allah memberinya dengan batu-batu yang panas yang melempari mereka, sehingga semua pasukan bergajah itu hancur tidak tersisa sama sekali. Seperti yang Allah umpamakan, mereka itu laksana daun yang dimakan oleh ulat. Anak-anakku sekalian, semoga kalian masih tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini meskipun dengan segala keterbatasan. Anak-anakku sekalian, kita memasuki isi kandungan surah Al-Fil yang ketiga, yaitu ya, sifat iri itu dapat menyebabkan kehancuran. Coba kalian perhatikan ilustrasi yang Bu Guru tampilkan di sini. Nah, ini tampak ada anak yang mendapatkan nilai A+ dan yang satunya tampak kecewa. Kemudian di bawah ini ada gambar 3 telur. Tampak keduanya ini tampak berbahagia, tapi yang satu ini coba kalian perhatikan wajahnya ya. Nah, ini tampak tidak suka sekali. Kelihatan sekali ya dua anak ini. Yang satu melihat temannya dapat nilai A+ tidak suka, yang satu melihat temannya tidak bahagia, dia tidak suka. Maka apa itu sifat iri? Sifat iri adalah sifat tidak suka, tidak senang, tidak bahagia melihat temannya atau orang lain mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya,
mereka akan bahagia, mereka akan senang kalau orang lain itu mendapatkan kesulitan ataupun kesusahan. Mereka akan senang sekali. Nah, kalian bisa lihat dari kisahnya Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, kalian bisa lihat Raja Abraha itu memiliki sifat iri. Kenapa mereka iri? Karena dia ingin memindahkan pusat peribadatan yang ada di kota Mekah itu pindah ke kotanya di kota Yaman. Raja Abraha tidak suka melihat kota Mekah itu ramai, berdatangan banyak orang ingin melakukan peribadatan di sekitar Ka'bah. Maka dia memiliki keinginan untuk memindahkannya. Nah, berawal dari sifat irinya itulah yang membuat Raja Abraha beserta seluruh pasukan bergajahnya mendapatkan kehancuran. Anak-anakku sekalian, coba sekarang kalian perhatikan, itu gambar apa? Iya, pintar sekali. Itu adalah gambar Ka'bah, tempat di mana itu menjadi kiblat seluruh umat Islam di dunia. Anak-anakku sekalian, kita memasuki isi kandungan surah Al-Fil yang ketiga, yaitu Ka'bah adalah tempat suci yang selalu dijaga oleh Allah. Bagaimanapun usahanya Raja Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah, meskipun dengan segala kekuatannya, dengan pasukannya yang semuanya menunggang gajah, maka Allah tetap menjaga tempat suci itu dengan cara Allah menghancurkan mereka, mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang sangat panas. Nah, disinilah membuktikan bahwa Allah itu akan senantiasa menjaga Ka'bah, karena Ka'bah adalah tempat yang suci, menjadi kiblat seluruh umat Islam di dunia. Anak-anakku sekalian, tadi sudah 3 kandungan dari surah Al-Fil yang Bu Guru sampaikan. Sekarang kita masuk ke yang keempat. Apa isi kandungan dari surah Al-Fil yang keempat? Yang keempat adalah bahwa tipu daya manusia itu tidak bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Ya, seperti apapun tipu daya yang dilakukan oleh Raja Abraha, itu tetap kekuasaan Allah lah yang akan menang. Kalian bisa perhatikan di situ diceritakan Raja Abraha itu membawa pasukannya ke kota Mekah itu dengan menunggang gajah. Kita tahu anak-anak, gajah itu adalah binatang yang paling besar, ya. Jadi seperti apapun kekuatan yang dikerahkan oleh Raja Abraha untuk mencapai cita-citanya, yaitu menghancurkan Ka'bah, itu tidak akan pernah berhasil. Seperti apapun tipu dayanya, kekuatannya, itu tidak akan pernah bisa mengalahkan daripada kekuasaan Allah. Baiklah anak-anakku semuanya, tadi dari awal kita sudah belajar bersama-sama tentang kandungan dari surah Al-Fil. Coba ada berapa tadi kandungan daripada surah Al-Fil? Iya, kandungan daripada surah Al-Fil ada 4. Yang pertama apa tadi? Yang pertama bahwa surat Al-Fil ini menjelaskan atau menceritakan tentang kisah kehancuran daripada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Yang kedua, kandungan surah Al-Fil yang kedua adalah bahwa sifat iri itu dapat menyebabkan kehancuran. Dan kandungan surah Al-Fil yang ketiga adalah bahwa Ka'bah adalah tempat suci yang akan selalu dijaga oleh Allah. Dan kandungan surah Al-Fil yang terakhir atau yang keempat adalah bahwa tipu daya manusia itu tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah sampai di akhir pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum pembelajaran ini Bu Guru akhiri, silahkan nanti kalian untuk pelatihan menjawab soal-soal yang akan Bu Guru sampaikan di pembelajaran kali ini. Silahkan nanti kalian jawab, kalian bisa tulis di buku tulis kalian jawabannya ya. Yang pertama, perhatikan dulu soal yang pertama. Oke, yang pertama adalah siapa nama raja yang memimpin pasukan bergajah? Soal yang kedua, kalian perhatikan ya, sebutkan salah satu saja
kandungan dari surah Al-Fil. Yang ketiga, kalian perhatikan. Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan pasukan bergajah? Dan pertanyaan selanjutnya atau yang keempat adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan kehancuran pasukan bergajah itu seperti apa? Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima, kalian perhatikan, mengapa kita dilarang untuk memiliki sifat iri? Ya, karena ini tertutup ya, kalian bisa mencatat dulu pertanyaannya. Soal yang kelima, mengapa kita dilarang memiliki sifat iri? Anak-anakku sekalian, sampailah kita di akhir pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran ini dengan seksama. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, jaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, dan tetap bersemangat. Jangan lupa anak-anakku sekalian tetap berdoa dan selalu berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali dengan teman-teman dan tentu saja dapat bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu guru. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.